perkataan iman. Ya, perkataan iman. Ya. 1 Samuel pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. 1 Samuel pasal 17 ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Bapak Ibu yang siap terima firman, tulis di kolom komentar, saya siap terima firman Tuhan. Jadikan ini gaya hidup kita. Saya siap terima firman Tuhan malam ini. Itu perkataan iman, saudara, yang dalam bentuk tulisan. Goliat menantang tentara Israel. Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko, yang di tanah Yehuda, dan berkemah antara Soko dan Aseka di Efes Damim. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Tarbantin. Mereka mengatur barisan, perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini, dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana, dan lembah ada di antara mereka. Lalu tampil keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat. Dari Gat, tingginya 6 hasta sejengkal. Ketopong tembaga ada di kepalanya, dan ia memakai baju zirah yang bersisik. Berat baju zirah ini 5.000 sikal tembaga. Dia memakai penutup kaki dari tembaga, dan di bahunya ia memanggul lemping tembaga. Gagang tombaknya seperti pesat tukang tenun, dan mata tombaknya itu 600 sikal besi beratnya. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Ayat 8, ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel, katanya kepada mereka, mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin, dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang, dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Jika ia dapat berperang melawan aku, dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tapi jika aku dapat mengungguli dia, dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami. Pula kata orang Filistin itu, aku menantang hari ini barisan Israel, berikanlah kepadaku seorang, supaya kami berperang seorang lawan seorang. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengarkan perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Nanti Bapak Ibu baca sampai ayat 40 dan 41. Tapi kita belajar dulu di sini. Kita akan belajar dari kisah Raja Daud saat berperang dengan Goliat. Nanti ayat 12 kita baca sampai ayat yang ke-30, 39, ya. Kita belajar bagaimana Tuhan mempromosi Daud. Kita belajar dari kisah Raja Daud saat berperang dengan Goliat. Kemenangan yang Tuhan beri kepada Daud bukan kemenangan yang biasa-biasa, saudara. Daud bisa menang melawan Goliat karena Tuhan menolongnya, karena Allah menolongnya. Satu hal yang bisa kita teladani dari Raja Daud adalah, ini yang kita perlu teladani, Daud selalu memperkatakan kata-kata iman saat melawan Goliat. Ya. Ingat, Daud selalu memperkatakan kata-kata iman saat melawan Goliat. Saat masalah ada, ia tidak takut. Tapi ia menghadapi masalah itu dengan kata-kata iman. Ketika Goliat keluar, maka orang Israel selama 40 hari lari dari hadapan Goliat. Goliat memiliki sebuah kalimat, berikanlah kepadamu seseorang hari ini, supaya dia melawan aku. Kalau dia menang, kami jadi hamba. Kalau dia kalah, maka kamu yang menjadi hamba. Dengan perkataan kalimat ini, maka selama 40 hari, Saul dan tentara orang Israel lari dari hadapan Goliat. Tapi berbeda ketika Daud datang. Bisa kita baca pada 1 Samuel 17 ayat 12, 13, 14, 15, 16. Ya. Bisa kita baca ayatnya. Daud adalah anak seorang dari Efrata, dari Bethlehem Yehuda, yang bernama Isai. Isai mempunyai 8 anak laki-laki. Pada zaman Saul, orang itu telah tua dan lanjut usianya. Ketika anak Isai yang besar-besar telah pergi berperang mengikuti Saul, nama ketiga anaknya berperang itu ialah Eliab, anak sulung, anak yang kedua Abinadab, dan anak yang ketiga adalah Syama. 14. Daudlah yang bungsu, jadi ketiga kakak yang besar-besar itu pergi mengikuti Saul. Tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk mengembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Ayat 16. Orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. 40 hari kali 2. 80 perkataan Goliat yang mengintimidasi Israel. Demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lamanya.
Ayat 17. Alkitab katakan, Isai berkata kepada Daud, anaknya, ambillah untuk kakak-kakakmu berarti gandum ini seeva itu 10 kilo. Dan roti yang 10 ini, bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu. Ayat 18 berkata, dan baiklah sampaikan keju yang 10 ini kepada kepala pasukan 1000. Tengokkah apakah kakak-kakakmu selamat dan bawa pulang suatu tanda dari mereka. Ayat yang ke-19, Saul dan mereka itu dan semua orang Israel ada di lembah Tarbantin, tengah berperang melawan orang Filistin. Lembah itu disebut lembah Ela, ya. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya kambing dombanya pada seorang penjaga, lalu mengangkat muatan dan pergi seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Sampailah ia ke perkemahan ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya dan mengangkat sorak perang. Ayat 21. Alkitab berkata, orang Israel dan orang Filistin itu mengatur barisannya. Barisan berhadapan dengan barisan. Ayat 22. Alkitab berkata, lalu Daud menurunkan barang-barang dan meninggalkannya di tangan penjaga barang-barang tentara. Berlari-larilah Daud ke tempat barisan. Sesampai di sana, bertanyalah ia kepada kakak-kakaknya apakah mereka selamat. Next. Sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu, namanya Goliat, orang Filistin dari Gad. Dari barisan orang Filistin, ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga, dan Daud mendengarnya. Ayat 24. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Ketika Daud tiba di medan peperangan, orang Israel pun masih lari. Kita belajar Bapak Ibu, saat masalah ada, Daud tidak takut, tapi ia menghadapi masalah itu dengan kata-kata iman. Ayat 26 berkata, ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Ayat 25, lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri dekatnya, berkatalah orang-orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemoohkan orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja kekayaan besar. Raja akan memberikan anaknya perempuan kepadanya dan kaum keluarganya akan dibebaskan dari pajak di Israel. Ayat 26 berkata begini, lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Lihat, Daud mengalahkan. Ya, rakyat itu pun menjawab dengan perkataan tadi. Begitulah akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan dia. Daud menghadapi masalah yang diucapkan oleh Goliat dengan kata-kata iman. Ada 3 hal yang bisa kita pelajari dari Raja Daud saat ia menghadapi Goliat. Dia belum jadi raja di sini, saudara. Dari Daud ketika ia menghadapi Goliat. Yang pertama adalah kita belajar, jangan bicara tentang masalahmu. Ini hal yang pertama. Ketika Bapak Ibu menghadapi Goliat, menghadapi kata-kata yang gak mengenakan, menghadapi situasi yang gak mengenakan, menghadapi gunung-gunung tinggi, menghadapi persoalan, maka jangan bicara tentang masalahmu, tapi bicaralah kepada masalahmu. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, ketika saya menghadapi Goliat, jangan bicara tentang masalahmu, tapi bicaralah kepada masalahmu. Aduh masalahku gede, aduh aku begini, jangan. Itu akan membuat Anda akan lari dari Goliat. Tapi bicaralah kepada masalahmu, katakan bahwa Tuhan yang aku sembah adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa. Orang Israel adalah mereka yang terlatih. Pasukan yang mengikuti Saul adalah mereka para prajurit hebat. Tapi satu waktu, 1 Samuel 17 mengatakan bahwa 40 hari mereka takut menghadapi Goliat. Kebanyakan setiap orang senang berbicara tentang masalah mereka yang mereka alami dalam hidup mereka. Semua orang senang menceritakan masalah, tapi jarang orang bicara kepada masalahnya. Jarang orang berkata gini, kamu tunduk kepadaku, kamu harus di bawah kakiku, dan aku berjalan dengan Allah yang hidup. Jarang. Tapi kita belajar dari Daud yang berbicara kepada masalahnya, bahwa ia menyembah Allah yang lebih besar dari setiap masalah. Siapakah orang Filistin ini yang berani menantang Allah yang hidup? Itu Daud ngomong, saudara. Apakah dia prajurit? Dia adalah orang yang disuruh papanya untuk membawa bekal kepada saudara-saudaranya dan melihat apakah mereka baik atau tidak. Ayat 24 dan 25 dari 1 Samuel 17. Ayat 24 dan ayat 25, Alkitab berkata, ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan.
Berkatalah orang-orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Saudara dan saya, Anda mayoritas tapi Anda ketakutan untuk apa? Tapi Anda minoritas plus Yesus. Dengan Anda berkata kepada masalahmu, maka Anda akan jadi pemenang. Sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemoohkan orang Israel. Dan orang Israel terus berbicara tentang masalah yang mereka hadapi. Tapi kalau saudara perhatikan 1 Samuel pasal 17 ayat 16. Alkitab berkata, orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari, pada petang hari. Demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lamanya. Selama 40 hari lamanya, orang Israel berbicara mengenai Goliat. Dia tinggi. Tinggi 3 meter 15 inci. Ada yang berkata 2 meter 90 sekian. Ada yang berkata dia 3 meter 15 inci. Ya kita ambil yang maksimal. 3 meter 15 inci, tinggi sekali. Tidak mungkin ada orang mengalahkan dia. 40 hari, nama Goliat sangat terkenal di antara prajurit Israel, karena ketika dia keluar, maka orang Israel lari. Berbeda dengan Daud. Daud tidak berbicara tentang Goliat, tapi Daud berbicara kepada Goliat. Ingat, Daud tidak berbicara tentang Goliat. Oh, hebat sekali, tinggi sekali kamu ya. Hebat sekali perisaimu, hebat sekali pedangmu. Tidak. Tapi Daud berbicara kepada Goliat, bahwa Allah yang ia sembah lebih besar dari Goliat yang dia hadapi. Ketika Anda dan saya menghadapi masalah, berbicaralah kepada masalah, bahwa Allah yang kita sembah namanya Yesus akan menolong kita, akan memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Berhenti berbicara tentang masalahmu, tapi berbicaralah kepada masalahmu, bahwa Tuhanmu lebih besar daripada masalahmu. Coba kita lihat 1 Samuel pasal 17 ayat 45. 1 Samuel 17:45. Tapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Lihat Daud menghadapi Goliat, lihat Daud menghadapi masalah. Dia menghadapinya bersama dengan Tuhan. Dia tidak membicarakan kehebatan Goliat, dia tidak membicarakan tentang masalah yang besar, dia tidak membicarakan tentang situasinya, tentang ujian yang sedang datang dalam hidupnya. Tapi dia membicarakan Allah yang hebat yang menyertai dia. Dia sedang berkata kepada masalah, Allahku lebih besar daripada kamu. Yang menyertai aku lebih besar daripada kamu. Ingat bahwa kata-kata kita dapat memberkati kita atau mengutuki kita. Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Kata-kataku dapat memberkatiku atau mengutukiku. Jadi kalau Bapak Ibu gagal, jangan kutuki hidupmu. Kalau kita hadapi masalah, jangan salahkan dirimu. Tapi katakan kepada masalah, Allah yang kita sembah adalah Allah yang hebat, yang sanggup memulihkan keadaanmu. Amsal 18:21 berkata begini, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan makan buahnya. Hati-hati dengan perkataan kita, Bapak Ibu. Hati-hati dengan perkataan kita. Banyak kali kita berpikir bahwa apa yang saya katakan mungkin sudah oke. Tapi kita membesar-besarkan masalah. Kita tidak pernah berkata kepada masalah bahwa Tuhan menyertaiku, bahwa Tuhan ada bersama-sama denganku. Saya mencoba lihat dalam Alkitab, bahasa Indonesia sehari-hari. Dalam Amsal 18:21 berkata begini, lidah mempunyai kuasa untuk menyelamatkan hidup atau merusaknya. Orang harus menanggung akibat ucapannya. Bapak Ibu hati-hati dengan perkataan Bapak Ibu. Banyak kali ketika orang dalam masalah, maka dia salahkan orang lain. Dia menceritakan masalahnya, dia mau ceritakan masalahnya, persoalan, dan dia tidak pernah berkata bahwa Tuhan menyertaiku. Dia tidak pernah berkata kepada masalah, Allah yang aku sembah lebih hebat daripada. Ingat bahwa hidup dan mati dikuasai lidah. Dan siapa suka menggemakannya, makan buahnya. Survei membuktikan bahwa orang lebih banyak bicara. Orang yang lebih banyak, membuktikan bahwa orang lebih banyak kena serangan jantung itu setiap hari. Karena banyak orang mengatakan, I hate Monday. Dia mengutuki harinya. Dalam hidup mereka, saya baca sebuah buku yang ditulis oleh Dr. Masaru Emoto dari Universitas Yokohama melakukan pencobaan. Dia melakukan sebuah percobaan bukan pencobaan. Melakukan sebuah percobaan di tahun 2025 terhadap air dan mempresentasikannya ke depan PBB pada tahun 2005. Ia melakukan sebuah percobaan terhadap air yang diberi musik
heavy metal. Jadi dia membuat sebuah percobaan dengan air, lalu percobaan itu kemudian airnya mengalir, lalu dia putar musik heavy metal. Kemudian bukan cuma heavy metal, klasik, dan berbagai jenis musik lainnya. Selain itu, air tersebut juga diberi kata-kata baik, kata-kata positif. Jadi waktu air mengalir, dia katakan kamu jernih, kamu memuaskan dahaga, kata-kata yang baik. Ya, dia memberi kata-kata baik. Kemudian setelah kata-kata baik, dia memberi kata-kata negatif. Hasil percobaannya membuktikan bahwa partikel air yang diberi musik klasik dan kata-kata positif membuat air itu mengalir dengan sangat indah. Sedangkan partikel air yang diberi musik heavy metal, kata-kata kasar, kata-kata negatif, menjelekan, dan rusak, itu membuat airnya keruh. Dan Bapak Ibu tahu nggak? Demikian halnya dengan tubuh manusia. Tubuh manusia itu terdiri dari 80% air. Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Tubuh kita terdiri dari 80% air. Saat kita sering mengucapkan kata negatif, maka itu akan menjadi kutuk dalam hidup kita. Sebaliknya jika kita mengucapkan kata-kata positif, kata-kata kebenaran, firman Tuhan, maka akan menjadi berkat atas hidup kita. Ketika masalah datang, jangan berkata, gue mati, gue hancur, gue kalah, bunuh diri aja. Ya, orang itu kok jelek banget. Ingat bahwa tubuh kita 80% air. Itu seperti Bapak Ibu kasih lagu heavy metal, kata-kata yang keras, kata-kata kotor, sehingga akhirnya airnya keruh. Jantungmu berpacu dengan cepat, sehingga tubuhmu sering mudah sakit. Tidak cukup hanya mempercayainya, tapi hidupkanlah iman saudara dengan mengucapkannya. Yosua 1 ayat 8 berkata begini. Yosua 1 ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sama dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Seorang hamba Tuhan namanya Dudel Austin. Pada tahun 1981, dia divonis dokter mengidap penyakit kanker metastatis hati. Tapi dalam kesehariannya, dokter berkata, kamu nggak akan bisa ditolong, kamu akan mati. Dan dia orang percaya, dia pelayan Tuhan. Dalam kesehariannya, dia mengucapkan janji-janji Tuhan, kesembuhan. Contoh dia ucapkan Mazmur 118 ayat 17. Mazmur 118 ayat 17, boleh kita lihat ayatnya? Ini yang diucapkan oleh Dodi Austin. Mazmur 118, aku tidak akan mati, tetapi hidup. Dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Hari ini mungkin beberapa saudaramu sedang mengalami sakit, dan Anda katakan, gue udah mati. Cabut perkataanmu. Memang kita akan mati. Tapi ada kalanya Tuhan izinkan kita untuk mengalami kesembuhan dan pemulihan. Ucapkan Mazmur 118:17, aku tidak akan mati, tetapi hidup. Dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Haleluya. 1 Petrus 2 ayat 2a, coba kita lihat. Dia mengucapkan ayat ini setiap hari, every day. 1 Petrus 2 ayat 2a berkata begini. 1 Petrus 2 ayat 2a. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Dia ucapkan ayat ini setiap hari. Mazmur 19 ayat yang ke-16. Mazmur 19 ayat 16. Mazmur 19 ayat 16.
Ayat 16 ada? Oke. Sampai ayat 15 atau? Ayat 15. Mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku ya Tuhan. Gunung batuku dan penebusku. Dan dia ucapkan ini setiap hari, dan ayat-ayat kesembuhan yang lain yang Bapak Ibu sering dengar saya ucapkan, misalnya Yehezkel 33 ayat yang ke-6, Yehezkel 30 ayat 17, Roma 4 ayat yang ke-17 bagian B, ya. Mazmur 107 ayat yang ke-20, itu ayat-ayat tentang kesembuhan. Karena sering diucapkan, maka sampai sekarang ia masih tetap hidup. Dodil Austin ini sampai sekarang masih tetap hidup. Harusnya udah meninggal tahun 1981. Sampai sekarang masih tetap hidup. Bilangan 14 ayat 28, kalau kita lihat ayatnya. Bilangan 14 ayat 28. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasannya seperti yang kamu katakan di hadapanku. Apa yang dikatakan Dodil Austin? Firman Tuhan. Seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepada. Jadi kalau kita suka hafal firman, memperkatakan firman, maka bilangan 14:28 akan menjadi bagian saudara. Tuhan akan melakukan seperti apa yang saudara katakan. Seperti apa yang kita katakan di hadapan Tuhan. Demikianlah Tuhan akan melakukannya kepada kita. Karena itu jangan ucapkan kata-kata yang tidak bermakna dan tidak berguna dalam hidup kita. Apalagi ucapkannya terus-menerus, karena itu akan menjadi sebuah doa. Tapi ucapkanlah kata-kata yang benar, firman Tuhan. Dan itu akan membawa berkat dan hidup bagi saudara dan saya. Amin. Mulai hari ini kita mulai rubah kalau hadapi masalah. Jangan ceritakan masalah, tapi katakan kepada masalah, aku punya Tuhan yang hebat, yang ajaib. Yang kedua, jangan ucapkan kekalahan atas hidup. Jangan ucapkan kekalahan atas hidupmu, tetapi ucapkanlah kemenangan atas hidup. Saudara bisa kalah, iya. Orang Kristen bisa kalah berkali-kali. Orang Kristen bisa bangkrut, bangkrut. Bisa bangkrut. Ayub bangkrut. Tapi Tuhan menolong dia. Tapi yang saya mau ajarkan kepada saudara malam ini, dan firman Tuhan mau ajarkan kepada kita malam ini, jangan ucapkan kekalahan atas hidupmu, tapi ucapkanlah kemenangan dalam hidup. Ucapkan, aku akan bangkit, aku akan melihat kebesaran, aku akan melihat pertolongan, bisnisku akan berjalan kembali, aku akan dapat pekerjaan, keuanganku akan dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan akan menolongku dengan cara yang ajaib. Kalau kemarin aku kalah, maka besok aku akan diberikan hikmat untuk mengatur keuangan dengan baik, untuk mengurus bisnis dengan baik, untuk mengurus pelayanan dengan baik. Jangan kutuki dirimu. Jangan ucapkan kekalahan. Oh, gua kalah, gua nggak akan menang, gua nggak akan lihat jalan keluar. Ucapkan kekalahan atas hidup. Jangan ucapkan kekalahan atas hidupmu, tapi ucapkanlah kemenangan dalam hidupmu. 1 Samuel 17 ayat 46. 1 Samuel 17 ayat 46. Hari ini juga, Daud ketika berhadapan dengan Goliat, Goliat belum dipenggal kepalanya, tapi Daud sudah mengucapkan kemenangan dari mulutnya. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuh. Ingat, Daud itu kecil. Goliat itu tingginya 3 meter 15 inci. Wow. Kalau masuk di rumah Anda, notok di plafon, saudara. Ya. Di depan pintu pasti dia akan jongkok, terlalu tinggi. Dan dikatakan bahwa Daud kecil, kemerah-merahan. Mungkin tingginya 168 atau 170, mungkin Daudnya tinggi segitu. Tapi ketika dia berhadapan dengan Goliat, dia tidak mengatakan bahwa 40 hari kami sudah kalah. No. Daud berkata begini, hari ini aku akan memenggal kepalamu dan akan menyerahkan dagingmu kepada burung-burung di udara. Bukan besok, bukan nanti, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan nyawa mayatmu dan mayat tentara orang-orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar.
Supaya seluruh bumi tahu bahwa Allah Israel mempunyai Allah. Bahwa Israel mempunyai Allah. Ketika Anda berhadapan dengan masalah, jangan takut. Jangan minum baygon biar bye-bye and go on. Jangan mundur. Katakan kemenangan, katakan bahwa Tuhan menyertai. Kalau Anda salah, kalau Anda gagal, maka belajar dengan Tuhan. Saya percaya bahwa kegagalan dialami semua orang. Justru orang-orang yang sukses itu bangkit karena mereka gagal. Bukan sekali, berkali-kali mereka gagal. Tapi mereka bangkit kembali. Mereka tidak menyerah. Mereka bangkit kembali. Daud mengucapkan kata-kata kemenangan dalam hidupnya. Bagaimanapun keadaan kita, setiap hari Tuhan mau kita terus ucapkan kata-kata kemenangan dalam hidup kita. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, Tuhan mau setiap hari kita mengucapkan kata-kata kemenangan atas hidup kita. Daud percaya bahwa Allah akan berperang bersama dia. Dia katakan hari ini juga, aku menghadapi engkau dengan Allah barisan Israel yang kau tantang itu. Kalau ada masalah, Anda berkata, hari ini juga, aku menghadapi engkau dengan Allah barisan Israel dalam nama Yesus yang datang menyerangku dan aku akan menang. Kalau kita melihat keadaan Goliat, itu tingginya 3 meter 15 inci. Baju sirahnya itu 57 kilo. Beratnya 57 kilo. Mata tombaknya kurang lebih hampir 7 kilo. Berat, saudara. Dan pasti orang Israel 40 hari takut melihat Goliat. Tapi Daud tidak mengucapkan kata-kata kekalahan dalam hidupnya. Tapi ia terus mengucapkan kata kemenangan. Saudara dan saya mulai hari ini ketika Anda hidup dengan kata-kata kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar. Anda ucapkan firman Tuhan, maka Anda akan diberikan kekuatan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita hari ini, terus ucapkan kemenangan. Sekalipun masalah datang, ucapkan kemenangan. Lihatlah pekerjaan Tuhan luar biasa akan terjadi dalam hidup kita. 1 Samuel pasal 17 ayat 46. Daud berkata supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Hadapi masalahmu, hadapi ujianmu, dan katakan aku menghadapinya dengan Allah barisan Israel yang hidup dalam nama Yesus. Supaya seluruh keluargaku tahu, seluruh kota tahu, seluruh bangsa tahu bahwa aku punya Allah yang hidup yang tidak pernah meninggalkanku. Ingat bahwa Allah ada di pihakku. Tuhan ada bersama denganku. Dia Immanuel. Dia raja di atas segala raja. Kalau dia raja buat Daud, kalau dia panglima perang buat Daud, dia panglima perang juga buat saudara. Allah yang ada dalam hidup saudara dan saya sama dengan Allah yang menyertai Daud. Allah yang menolong Daud mengalahkan Goliat akan menolongmu mengalahkan masalahmu sehingga Anda akan melihat jalan keluar. Kalau Anda lihat masalah datang dalam hidupmu, itu biasa saja. Itu biasa. Supaya Anda melihat pertolongan Tuhan yang ajaib. Begitu juga dalam hidup kita. Allah sanggup membawa kita keluar dari penyelesaian setiap masalah hidup. Allah sanggup menolong kita, Tuhan sanggup menolong kita. Jika hari ini kita merasa tidak ada jalan keluar dalam setiap masalah kita, teruslah berdoa dan percaya bahwa Tuhan akan menjawab doa-doa kita tepat pada waktunya. Amin. Kalau saudara berkata, aku berdoa tapi belum lihat jawaban, teruslah percaya. Teruslah perkatakan perkataan iman, perkataan-perkataan kemenangan, bahwa besok 1 jam ke depan, 1 menit ke depan Tuhan akan menolongku. Jangan kalah dengan masalah. Karena Tuhan yang sertai Anda adalah Allah pemenang, Allah yang sanggup menolong saudara. Markus 11 ayat 24 berkata begini, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Wow, ini ayat yang sangat profetik. Ketika Anda duduk berdoa, percayalah bahwa Anda telah menerimanya. Mungkin ketika Anda buka mata belum terjadi sesuatu, tapi percayalah bahwa Anda bukan akan, tapi telah menerimanya. Seperti apa yang dikatakan oleh Daud, hari ini aku akan penggal kepalamu, mayatmu aku akan berikan kepada burung-burung di udara. Goliat belum mati, dia masih pakai baju prajuritnya, tapi Daud sudah mengatakan kemenangan dan percaya bahwa Tuhan menyertai dia. Hal yang ketiga kita belajar, jangan batalkan janji-janji Tuhan dalam hidup dengan perkataan negatif. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, jangan batalkan janji-janji Tuhan dalam hidupmu, dalam hidupku, dengan perkataan-perkataan negatif. Gue pasti hancur, gue mati, gue kalah, gue nggak akan bangkit. Itu
kata-kata negatif yang tidak akan menolong saudara. 1 Samuel 17 ayat 47b. Daud mengalahkan Goliat dengan perkataan iman. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran. Wow. Di tangan Tuhanlah pertempuran. Dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Dan supaya segenap jemaat ini tahu. Ini seorang anak yang mengembalakan 2-3 ekor domba. Dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang, bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran. Dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Wow. Ini orang yang hidup mempercayai Tuhan dengan luar biasa. Dia tidak mau katakan, gue kecil, kita udah lari 40 hari, kamu terlalu besar. Harusnya kita sepadan, sama-sama tinggi, 170, itu seimbang. Tapi kamu terlalu tinggi. Daud nggak katakan perkataan negatif, tapi Daud katakan begini, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran. Dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ketika Anda hadapi masalah, Anda berkata, di tangan Tuhanlah pertempuran. Maka hari ini, masalah ini akan ditaklukkan. Persoalan ini akan aku hadapi. Dan aku menjadi menang di atas gunung-gunung persoalan, gunung-gunung masalah. Lembah-lembah cobaan, aku akan menang di sana. Karena Tuhan menyertaiku. Perkataan iman akan membuat Anda berdiri kokoh. Di saat orang lain jatuh, Anda tetap berdiri kokoh. Di saat orang lain tidak mau melangkah, Anda akan melangkah. Di saat orang lain tidak mau berlari, Anda akan berlari. Di saat orang lain tidak mau terbang, Anda akan terbang. Tuhan ingin setiap kita mengucapkan janji Tuhan dalam hidup kita. Dan jangan membatalkan janji Tuhan dengan perkataan negatif kita. Orang yang rajin ibadah, tapi tidak mau melakukan firman. Ya, Alkitab katakan dia orang bodoh. Tapi orang yang rajin ibadah, mendengar firman, melakukan firman, Alkitab katakan dia orang bijaksana. Ingat bahwa ada 5 gadis bodoh, ada 5 gadis bijaksana. Gadis bicara tentang ada gereja bodoh, ada gereja bijaksana. Gereja yang bodoh adalah tidak punya persiapan. Mereka hanya cuma Kristen di KTP. Mereka hanya cuma tahu nyanyi lagu gereja, hafal lagu gereja, tapi mereka tidak pernah mau lakukan firman Tuhan. Mereka tidak percaya kepada firman Tuhan, tidak pernah memperkatakan iman mereka ketika hadapi masalah. Mereka mudah kalah dan tidak punya kekuatan untuk menanti kedatangan Tuhan pada kali kedua. Percayalah bahwa Tuhan kita akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Amin. Ada yang bergumul dengan keuangan, bergumul dengan bisnismu, bergumul dengan masa depan anak-anakmu, bergumul dengan pekerjaan suami atau istri. Percayalah, Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Roma 8 ayat 32 berkata, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Ingat, Yesus diserahkan bagi kita semua. Dia punya langit dan bumi. Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Ada yang ragu dengan Tuhan? Yesus saja diserahkan kepada kita. Apalagi segala sesuatu yang kita butuhkan, Tuhan pasti akan mencukupkannya. Alkitab katakan mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Ketika Yesus diserahkan, maka semua juga diserahkan melalui Yesus. Ketika Anda menerima Yesus dalam hidupmu sebagai Tuhan dan Raja, maka kekayaan, hormat, kemuliaan ada pada saudara. Anda punya semuanya. Bagaimana supaya Anda tahu bahwa Anda memiliki semuanya? Jangan kalah. Tetap perkatakan iman. Jangan mengatakan hal-hal yang di luar dari firman Allah. Katakan perkataan-perkataan janji firman Tuhan. Dan jangan perkataan-perkataan negatif. Anda akan melihat terobosan. Anda akan melihat pemulihan. Alkitab berkata bahwa ketika kita orang percaya, kita berdiri, maka kita akan melihat Tuhan akan mencukupkan kebutuhan kita. Karena pasti Tuhan akan cukupkan semua keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kita belajar malam ini 3 poin. Jangan bicara tentang masalahmu, tapi bicaralah kepada masalahmu. Jangan cerita masalah, membesar-besarkan masalah. Tapi katakan kepada masalah, Tuhan menyertai. Jangan ucapkan kekalahan atas hidupmu, tapi ucapkanlah kemenangan atas hidup. Jangan ucapkan kekalahan atas bisnis pelayananmu, tapi ucapkanlah kemenangan atas bisnis, atas pelayananmu. Jangan ucapkan kekalahan atas keuanganmu, ucapkan kemenangan atas keuanganmu, dan engkau akan melihat Tuhan akan menolong saudara. Dan yang ketiga, jangan batalkan janji-janji Tuhan dalam hidupmu dengan perkataan-perkataan negatif. Jaga perkataan saudara, karena dari situ terpancar kehidupan.
Tuhan memberkati saudara. Mari malam ini kita akan menabur Bapak Ibu. Kita akan menabur. Kita akan berikan juga persembahan khusus untuk Natal kita nanti tanggal 16, tanggal 20 ya. Hari malam ini kita belajar menabur, yang terbaik Ibu Eke akan berdoa buat kita. Ya, shalom Pak Luther. Shalom Ibu Eke, silakan. Bapak, kami mengucap syukur dan terima kasih buat anugerah-Mu melalui apa yang disampaikan hamba-Mu. Kami percaya bahwa Engkau memberikan kami kasih karunia dan anugerah. Sehingga malam hari ini kami percaya bahwa melalui penebusan-Mu di kayu salib, kami harus lebih daripada pemenang. Sebab itu Bapak, biarlah firman yang disampaikan itu menjadi satu kekuatan dalam kehidupan kami sebagai rema. Apapun keadaan kami percaya bahwa Engkau sudah memberikan kami lebih daripada pemenang, sehingga setiap masalah persoalan apapun ada di bawah telapak kaki kami. Bapak, terima kasih, dan malam hari ini juga kami diberi kesempatan untuk menabur. Kami tahu bahwa ini adalah kesempatan yang terbaik, di mana setiap pintu-pintu yang tertutup akan terbuka saat kami menabur dengan sukacita, karena kami tahu bahwa taburan yang kami beri itu berasal daripada-Mu, dan kami kembalikan hanya untuk hormat bagi kemuliaan nama-Mu. Kami memberkati CKF Tuhan, apapun yang dikerjakan, apapun yang dilakukan Tuhan, Engkau buat sesuatu keberhasilan yang tanpa batas, sehingga apapun yang mereka lakukan CKF, kami percaya kami semua akan mengalami pemulihan, pembaharuan budi, pembaharuan pikiran, cara berpikir yang benar. Terima kasih buat kesempatan-Mu, kami mau memberi dengan sukacita, karena kami tahu bahwa ini adalah kesempatan yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat menabur.